Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saleh Yakub, Eskom MSI. Alhamdulillah di semester ini saya diamanahi sebagai dosen pengampu mata kuliah aplikasi perkantoran. Ya, sebagai bentuk proses pembelajaran nanti di dalam kelas. Program aplikasi perkantoran ini adalah perkuliahan yang membahas tentang bagaimana aplikasi ini diterapkan, bagaimana aplikasi ini digunakan secara sistem. Aplikasi ini akan dimanfaatkan oleh user nantinya, dan secara teknis program aplikasi perkantoran ini nanti akan membahas lebih dalam lagi, yaitu tentang Microsoft Office ya, nanti seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat ya? Ya baik, pertama saya ucapkan terima kasih ya atas kesempatannya. Alhamdulillah di pertemuan pertama ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita ya. Kemudian di semester ini kita akan coba mempelajari tentang aplikasi perkantoran ya. Di pertemuan pertama ini sebagai pengantar saya akan memperkenalkan diri ya. Sebelum saya memperkenalkan diri, ada baiknya kita awali perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan, ini sekilas profil saya ya. Nama saya Saleh Yakub, Eskom MSI, dan saat ini saya dipercaya untuk mengampu salah satu mata kuliah di program studi sistem informasi, yaitu aplikasi perkantoran ya, yang hari ini akan kita coba bahas untuk pertemuan pertama. Nah, sebagai informasi penting di sini ada email saya ya, email silakan dicatat dan nanti disimpan. Ini tujuannya nanti pada saat ada pengumpulan tugas atau ada komunikasi via email ini, jadi tidak bertanya lagi emailnya di mana gitu ya. Sesuai dengan background pendidikan saya, alhamdulillah S1 dan S2 saya itu berlatar belakang komputer ya, sistem komputer untuk S1 dan magister sistem informasi untuk S2-nya. Jadi saya telah mempublikasikan jurnal sebanyak 12 publikasi ya, telah menulis 3 buku ya yang berkaitan dengan sistem komputer. Berikutnya sesuai dengan jadwal yang sudah kita bagikan ya, sesuai dengan kalender akademik, kita akan mempelajari tentang aplikasi perkantoran. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin tanya ke teman-teman semua, dalam persiapannya menghadapi perkuliahan ini, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan? Ada yang sesuatu yang dilakukan mungkin dengan tahunya perkuliahan kita berkaitan dengan aplikasi perkantoran. Boleh silakan kalau ada. Persiapannya apa yang dilakukan? Browsing ya, browsing. Yang lain? Ya? Berkaitan ya, beli buku ya. Oke ya, sebagai mahasiswa yang kreatif ya, memang seharusnya kita mempersiapkan apa yang akan kita hadapin. Berikutnya ini sederhana konsep perkuliahan ya. Kita harus tahu di mana posisi kita sebagai mahasiswa, di mana posisi kita sebagai pelajar ya, tentunya ada dosen ya dan ada kampus ya. Jangan sampai kita kuliah tapi tidak tahu kampusnya di mana ya. Terus juga mata kuliahnya tahu tapi dosennya tidak kenal gitu ya. Nah, itu akan sulit kita melakukan proses perkuliahan jika ini tidak kita pahami secara bersama ya. Nah, ini sebagai motivasi sederhana, seyogyanya kita harus bisa belajar mandiri ya, mengembangkan kreativitas sendiri, inovatif ya, aktif dan semangat ya. Jadi itu juga merupakan satu kunci utama untuk meraih keberhasilan dalam proses perkuliahan. Nah, ini aturan pembelajaran kita selama kurang lebih 1 semester ya. Yang pertama ini wajib hadir minimal 75% ya. Kemudian handphonenya pada saat ada di kelas ya usahakan
tidak ada yang berdering atau silakan di silent gitu ya selama proses perkuliahan. Ini deskripsi pembelajaran yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan ya. Ini yang pertama ada perkenalan yang sudah kita lakukan tadi di awal, RPS ya, pembahasan materi, praktikum, latihan, evaluasi, dan terakhir nanti akan kita bungkus dengan UAS ya. Nah, ini silabus gambaran singkat ya, tentang perkuliahan, dan ini juga tujuannya supaya teman-teman bisa melihat kira-kira pembelajaran apa yang akan kita pelajari selama 1 semester, dan ini bisa dicari referensinya berkaitan dengan yang pertama ada Microsoft Office ya secara umum, tentunya berkaitan juga dengan sistem ya, silakan juga dipelajari. Ini ada pengolah kata, pengolah angka, studi kasusnya, dan juga latihan sederhana. Bisa juga dicari referensi-referensi yang berkaitan dengan Microsoft Office ini. Ini strategi pembelajaran kita ya. Saat ini kita sudah berada di posisi melaksanakan perkuliahan ya. Dari administrasi sampai menentukan dan menyepakati sistem perkuliahan ini sudah kita lewatin ya. Kemudian kita berada di tahap pelaksanaan perkuliahan, dan akhirnya nanti kita akan mendapatkan hasil perkuliahan ya, yaitu dengan nilai akhir ya. Seyogyanya kita semua bisa lulus dengan nilai terbaik ya. Berikutnya ini aturan penilaian ya. Penilaian dari bobotnya itu dari A ya, ini kalau mau dapat A nilainya sekian, begitu juga seterusnya. Nah, untuk perkuliahan di semester ini kita menggunakan sistem memberikan semacam nilai awal ya. Jadi teman-teman semua saat ini itu mempunyai nilai A ya, semuanya dapat A. Nah, sekarang supaya bisa dapat A ini sampai selesai, artinya harus ada proses yang dipertahankan ya. Jadi silakan dipertahankan nilai A-nya. Jadi mulai dari kehadirannya usahakan semuanya full, artinya dapat 10%. Begitu juga dengan kuisnya dikerjakan semua dan hasilnya bagus 20%, UTS-nya juga full, bagus semua nilainya sampai ke UAS 40%. Bisa dipertahankan semua maka nilainya akan tetap A. Saya selalu menggunakan syarat nilai maksimal yang baik secara akademik tapi di dalam hal etikanya kurang, saya rasa tidak cukup juga untuk diberikan nilai maksimal gitu ya. Artinya etika dan proses belajarnya juga harus terpenuhi gitu ya. Alasan ya kenapa saya harus mengampu mata kuliah aplikasi perkantoran ini. Yang pertama berkaitan dengan keilmuan ya, sesuai dengan keilmuan saya itu tentang sistem komputer ya. Ilmu komputer itu berkaitan dengan IT ya, informasi teknologi. Nah, yang kedua berkaitan dengan riset ya. 13 dari 15 penelitian yang saya lakukan itu berkaitan dengan sistem. Sistem dengan aplikasi itu saling berhubungan ya, sistem dan aplikasi, di mana aplikasi itu terdiri dari beberapa komponen sistem sehingga bisa berjalan dengan baik. Nanti kita bahas lebih dalam. Nah, ini tujuan pembelajaran ada 3 ya. Yang pertama kita asumsinya seluruh peserta dapat memahami apa itu sistem komputer, memahami aplikasi perkantoran, memahami fungsi dan penggunaan aplikasi perkantoran itu sendiri. Berikutnya ya, berbagi praktek baik. Nah, berbicara tentang aplikasi perkantoran, kira-kira ada yang pernah melakukan studi kasus yang berkaitan dengan aplikasi perkantoran enggak? Pernah ngetik nggak? Ngetik apa? Tugas. Di aplikasi apa yang digunakan? Microsoft Word ya. Nah, itu salah satu aplikasi yang bisa digunakan dalam aplikasi perkantoran ya, salah satunya. Yang lain? Excel. Excel buat apa? Ngerekap data yang berkaitan dengan bilangan ya, angka-angka gitu ya. Oke, jadi secara umum sebenarnya memang aplikasi perkantoran ini adalah aplikasi yang dekat dengan kita, yang sering kita gunakan ya. Mungkin masih ada yang ingat tentang sistem komputer? Apa itu sistem komputer? Ada yang ingat nggak? Sistem komputer adalah ya,
Jadi satu kesatuan ya. Kesimpulannya itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah, terdiri dari hardware, software dan brainware. Itulah dikatakan sebagai sistem komputer. Terus lagi berikutnya berkaitan dengan hardware, ada software, kemudian ada brainware, ini adalah orangnya ya. Hardware ini adalah perangkat kerasnya. Kemudian sistemnya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada OS, kemudian ada aplikasi ya. Kalau untuk hardwarenya ada inputan, ada proses, kemudian ada output. Kalau untuk brainware-nya ini ada user atau pengguna, atau ada yang si pembuat ya, atau teknisinya bisa juga ya, teknisi atau mekaniknya sebagai pembuat sistemnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke software ya. Software di sini ada OS dan ada aplikasi. Nah, di aplikasi ini akan kita coba satu pembahasan tentang aplikasi perkantoran ya. Yang terdiri dari apa tadi? Aplikasi perkantoran apa saja? Ya, Word, Excel, PowerPoint ya. Jadi sistem adalah, kita baca sama-sama. Ya, jadi satu kesatuan ya. Namanya sistem itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ini berkaitan dengan aplikasi perkantoran ya. Di sini yang terlihat apa? Ya. Yang pernah menggunakan Word siapa saja? Sudah semua ya? Ya, Excel? PowerPoint? Yang terakhir? Open Access ya? Ya. Nah, ini di antara aplikasi perkantoran ya, 4 ini sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Ini hanya 4 saja yang ditampilkan. Berikutnya ini ada pertanyaan, apa itu program aplikasi? Kira-kira apa? Ya, silakan. Guna yang digunakan untuk membantu tugas-tugas administrasi dan manajemen di sebuah kantor. Yang membantu tugas-tugas ya. Oke, namanya aplikasi ya, artinya sudah jadi. Sebelum jadi aplikasi itu ada namanya sistem, itu ya. Jadi untuk lebih jelas kita bisa melihat sekilas video sederhana ya, video singkat lah sebagai gambaran tentang sistem. Apa yang tergambar dari video? Apa yang terlihat? Yang terbayang itu dari video tadi apa? Apa? Gak ada gambaran ya? Banyak, ada yang menggunakan handphone, di dalam handphone itu ada yang menjalankan aplikasi ya. Jadi semuanya sudah serba digital, semuanya sudah by system, semuanya sudah menggunakan aplikasi ya. Nah, ini pengertian kalau kita bahas satu-satu ya tentang program adalah kumpulan-kumpulan instruksi dalam bentuk bahasa atau kode skema ya. Jadi program sudah terstruktur. Kemudian kalau kita lihat dari aplikasinya, program komputer yang dibuat ya, yang dibuat mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Jadi sebenarnya aplikasi itu dari sistem yang dirancang dan dibuat juga oleh user sebenarnya ya, barulah kita gunakan. Dalam aplikasi perkantoran selama 1 semester ke depan kita akan membahas lebih dalam tentang 3 aplikasi yang kita anggap sering sekali digunakan di dunia perkantoran ya. Ini yang paling sering ya. Dan karena kalau bercerita aplikasi tidak mungkin semuanya kita pelajari. Kita fokus ke 3 ini. Pertanyaan pertama, apa itu aplikasi perkantoran? Anda yang bisa? Aplikasi perkantoran adalah, jadi kalau kita
lihat data yang beredar sekarang itu di media, itu ada 9 aplikasi perkantoran yang dinilai cukup produktif ya. Artinya sangat memungkinkan sering digunakan oleh perkantoran ya. Ini diantaranya ada Microsoft Office ya, kemudian ada Microsoft Teams, OneDrive, Zoom ya. Zoom yang kita gunakan itu juga merupakan aplikasi yang tren di masa COVID ya. Kemudian Slack, Trello, Netizen, Zipper, ClickUp ya. Nah, berbicara aplikasi perkantoran yang akan kita bahas fokusnya di 3 ini ya. Pertama ada Word, Excel, dan PowerPoint. Ini adalah aplikasi yang sudah dirancang dan sifatnya sudah jadi dan sudah dipublikasikan dan diupdate setiap ada pembaruan sistem ya, diupdate setiap ada pembaruan sistem. Aplikasi perkantoran ini intinya adalah satu proses yang akan dilakukan di setiap instansi atau manajemen di mana akan membantu prosesnya dalam sistem komputerisasi ya, semuanya sudah dalam bentuk terkomputerisasi. Ini pengertian program aplikasi. Program aplikasi adalah ya, kata-kata khusus di sana contohnya apa? Contohnya aplikasi, contohnya misalnya Word, dia khusus apa? Mengolah kata ya, jadi khusus untuk mengolah kata gitu ya. Kalau Excel dia khusus untuk mengolah angka, walaupun sebenarnya kata juga bisa diolah ya, tapi dia lebih spesifiknya ke angka. Begitu juga dengan PowerPoint, lebih spesifik ke presentasi gitu ya. Ini berkaitan dengan email ya. Berikutnya apa itu Microsoft Word ya, tadi kita di awal selalu menyebut Microsoft Word. Sekarang pertanyaannya, Microsoft Word adalah, simpelnya adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah kata ya. Nah, ini pengertian secara lengkapnya ya. Intinya adalah mengolah kata gitu ya. Berikutnya apa itu Microsoft Excel? Yuk. Program apa? Untuk tujuannya adalah ya, dari gambar yang ditampilkan adalah memunculkan angka-angka ya. Berikutnya ini pengertian secara lisan atau secara teksnya yang lengkapnya. Intinya Excel itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka yang dilakukan di manajemen ataupun di perkantoran. Ini pertanyaan yang terakhir mungkin ya, apa saja program Microsoft Office? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Yang pernah digunakan saja mungkin. Ya, Word, Excel, PowerPoint. Ada lagi nggak? Ya, Google Drive. Apakah termasuk di bagian Office? Beda ya, beda keluarga ya. Open Access ya. Ada lagi yang lain? Ya, yuk kita lihat yang lengkapnya adalah ini beserta fungsinya ya. Jadi ada Word, Excel, PowerPoint, Access ya yang tadi ya, berkaitan dengan database ya. Nah, ini pembelajaran penting ya, penting untuk di perkuliahan kita kali ini. Jadi harapannya ini harusnya bisa dipelajari, minimal pengertiannya lah ya, pengertiannya harus paham gitu ya. Browsing ya sekali-sekali, jangan shopping terus gitu ya. Sekali-sekali ininya juga dibuka pembelajarannya. Diskusi ya, kita masuk di tahap diskusi. Silakan yang ingin bertanya boleh acungkan tangannya, sampaikan siapa nama lengkapnya dan pertanyaannya apa. Yuk silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indra. Izin bertanya secara jenis apa yang membedakan Microsoft Word sama Microsoft Excel? Ya. Terima kasih. Pembeda antara
Word dan Excel ya. Oke. Yang kedua silakan, biar nanti sekalian kita rangkum. Yuk silakan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Diana Rudiani. Saya ingin bertanya terkait dengan program aplikasi. Pada saat kapan program Office ini digunakan? Terima kasih. Office secara umum berarti ya. Oke. Yang terakhir mungkin 3 pertanyaan saja ya. Silakan yang ketiga. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita selaku generasi muda ini menghadapi dunia digital yang tengah berkembang pesat saat ini? Sekian pertanyaan. Oke, berarti secara umum lebih ke sistemnya ya. Ya. Oke, baik. Yang pertama berkaitan dengan Word dan Excel ya, pembedanya. Secara fungsi jelas ya, pembedanya adalah yang satu mengolah kata, yang satu mengolah angka ya. Jadi spesifiknya mereka sama-sama sistem Office, satu keluarga tapi menggunakan fungsi yang berbeda ya. Terus yang kedua berkaitan dengan Office ya, Office, kapan Office itu digunakan. Secara aplikasi, Office ini adalah aplikasi yang dibuat untuk membantu proses pekerjaan di perkantoran ya. Artinya dalam administrasi yang dilakukan di perkantoran itu biasanya semuanya menggunakan Office ya. Contoh misalnya surat menyurat. Nah, itu disitulah perannya aplikasi Office ini. Sama dengan Excel, ketika ada perhitungan yang jumlahnya besar ya, yang kita menghitung secara cepat agak sulit, nah itu Excel juga akan membantu perhitungan angka-angka tersebut itu ya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan sistem ya, di era digital, era milenial sekarang gitu ya. Aplikasi itu memang sebuah sistem yang sudah dirancang ya, yang sudah dibuat dan disajikan untuk seluruh user yang akan menggunakan. Nah, sebagai generasi sekarang kita harus bisa bijak menanggapi semua sistem yang sudah disediakan. Tidak semua sistem itu baik ya. Nah, dalam hal ini kita bercerita tentang aplikasi perkantoran. Nah, kita harus bisa menyikapi, bisa menggunakan, bisa memanfaatkannya dengan baik. Oke, saya rasa itu untuk diskusi kita. Terakhir, ini ada refleksi sebagai evaluasi singkat di perkuliahan kita. Apakah tersampaikan dengan baik? Saya ingin meminta 3 perwakilan ya untuk menyampaikan pernyataan sehubungan di 3 refleksi pertanyaan pemantik ya. Silakan, boleh yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Silakan seperti biasa, acungkan tangan, sebutkan nama, sampaikan pernyataannya. Yuk silakan. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama ya. Pertama atau yang kedua? Pertama. Oh ya, silakan. Penjelasan tentang sistem komputer. Sistem komputer adalah gabungan dari berbagai menjalankan perangkat, lunak, dan melakukan tugas komputasi. Komponen fisik dalam sebuah sistem komputer meliputi perangkat keras seperti CPU, central processing unit, RAM, proses memori, monitor, keyboard, dan mouse. Sedangkan komponen non-fisik meliputi komponen seperti sistem operasi, aplikasi, drive, dan bahasa pemrograman. Cukup ya? Oke. Ya, terima kasih Dila ya. Penjelasannya ya, berkaitan dengan sistem komputer, artinya satu sistem ya yang tidak bisa dipisahkan untuk dijalankan sehingga mencapai satu tujuan ya. Itulah sistem komputer, dalam hal ini adalah komputer yang terdiri dari hardware, software, dan brainware. Oke. Yang kedua, silakan. Saya sih cerita yang dijelaskan tentang aplikasi hardware. Aplikasi hardware adalah perangkat guna yang digunakan untuk membantu tugas-tugas kerja, administrasi atau manajemen dalam sekolah. Aplikasi hardware dapat berupa program desktop, file, dan mobile.
Oke, aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya sebelum kita akhiri ini ada tugas terstruktur ya. Silakan nanti di konsep ya, ini berkaitan dengan cerita ya, pengalaman ya disampaikan dalam bentuk cerita dan dibuat dalam bentuk resume ya atau catatan kecil lah gitu ya. Ini ada 3 poin. Kemudian ini gambaran tentang materi selanjutnya ke depan yang akan kita bahas itu pendalaman tentang Microsoft Office Word-nya, Excel dan PowerPoint. Lebih dalam akan kita bahas tentang aplikasi penggunaan terkait dengan sistemnya. Ya. Nah, ini nanti bisa dicari-cari referensi di rumah ya terkait dengan 3 poin ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita dengan melafazkan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Ya, saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.